Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Herianti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai komunikasi dalam perilaku organisasi. Komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan organisasi karena hampir seluruh aktivitas kerja melibatkan proses penyampaian dan penerimaan informasi. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi kerja akan sulit dilakukan, tujuan organisasi tidak tercapai, dan hubungan antar anggota organisasi dapat menjadi tidak harmonis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai komunikasi sangat penting agar setiap individu dapat bekerja secara efektif dan efisien di dalam organisasi. Baik, langsung saja. Komunikasi adalah proses pemindahan dan pemahaman arti dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini berarti bahwa komunikasi tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga memastikan bahwa pesan tersebut dapat dipahami dengan benar oleh penerima. Dalam organisasi, komunikasi berperan sebagai penghubung antara pemimpin dan karyawan, serta antar sesama karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka pesan yang disampaikan dapat disalahartikan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan kerja dan konflik di lingkungan organisasi. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif harus disampaikan secara jelas, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan sesuai dengan situasi serta kondisi penerima pesan. Baik, selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi memiliki berbagai fungsi penting dalam organisasi. Fungsi pertama adalah sebagai alat manajemen. Melalui komunikasi, pimpinan dapat menyampaikan visi, misi, tujuan serta pembagian tugas pada karyawan. Tanpa komunikasi, proses manajemen tidak akan berjalan dengan lancar atau dengan baik. Terus yang kedua, ada fungsi feedback atau umpan balik. Komunikasi memungkinkan adanya evaluasi kinerja, sehingga karyawan mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pekerjaannya. Terus yang ketiga, ada sebagai emotional sharing. Melalui komunikasi, anggota organisasi dapat saling berbagi perasaan, memberikan dukungan, dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis. Selain itu, komunikasi juga berfungsi sebagai persuasi, yaitu untuk mempengaruhi sikap dan perilaku karyawan agar sejalan dengan tujuan organisasi. Yang terakhir, ada komunikasi berfungsi sebagai pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Baik, selanjutnya ada proses komunikasi. Proses komunikasi itu terdiri dari beberapa tahap yang saling berkaitan satu sama lainnya. Proses dimulai dari sender, yaitu pihak yang memiliki ide atau informasi untuk disampaikan kepada orang lain. Ide tersebut kemudian diubah menjadi pesan melalui proses encoding. Misalnya dalam bentuk kata-kata, simbol, atau bahasa tubuh. Pesan yang disusun kemudian disampaikan melalui channel atau saluran komunikasi, seperti komunikasi lisan, tertulis, maupun media digital. Selanjutnya, pesan diterima oleh receiver, yaitu pihak yang menerima informasi. Penerima pesan kemudian melakukan decoding, yaitu proses menafsirkan dan memahami pesan sesuai dengan pemahaman dan pengetahuannya.
Dalam proses ini seringkali muncul noise atau gangguan, seperti perbedaan persepsi, emosional, atau kondisi lingkungan yang dapat menghambat komunikasi. Oleh karena itu, diperlukan feedback atau umpan balik untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dan dipahami dengan benar. Baik, selanjutnya ada jenis saluran komunikasi. Berdasarkan salurannya, komunikasi dalam organisasi dibedakan menjadi komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, yang pertama itu ada komunikasi formal, adalah komunikasi yang berlangsung sesuai dengan struktur dan hierarki organisasi. Contohnya itu adalah rapat resmi, memo, surat keputusan, atau laporan kerja. Komunikasi ini biasanya bersifat resmi dan terdokumentasi. Sementara itu, komunikasi informal terjadi secara spontan dan tidak terikat oleh struktur organisasi, seperti percakapan santai antar pegawai. Walaupun bersifat tidak resmi, komunikasi informal memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial, menciptakan suasana kerja yang nyaman, serta mempercepat penyebaran informasi. Oleh karena itu, organisasi perlu menyeimbangkan penggunaan komunikasi formal dan informal agar sesuai tujuan organisasi dapat tercapai dengan optimal. Baik, selanjutnya itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peranan yang penting dalam perilaku organisasi. Komunikasi yang efektif dapat mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, serta menciptakan lingkungan kerja yang konduktif. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan konflik dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap individu dalam organisasi perlu memahami pengertian, fungsi, proses, dan jenis saluran komunikasi agar mampu menyampaikan serta menerima pesan dengan baik. Dengan komunikasi yang baik, organisasi dapat berjalan lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih.